Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya dalam kegiatan sharing session bersama Profesor RCI oleh Relawan Jurnal Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Busro MAG selaku Profesor pada pagi hari ini. Yang kami hormati seluruh pengelola jurnal, peserta sharing session yang pada pagi hari ini juga sudah turut hadir, serta seluruh rekan-rekan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bergabung di acara ini dengan sehat walafiat. Kegiatan sharing session bersama Supervisor RC ini adalah program rutin ya setiap bulan oleh Divisi Supervisi yang tujuannya untuk diskusi langsung dengan para Supervisor RCI seputaran pengolahan web jurnal atau OJS ataupun juga yang turunannya. Adapun durasi waktu untuk sharing session ini kurang lebih 1 hingga 1,5 jam ke depan di mana nanti kita akan memasuki tema yaitu membuka jalan menuju indeksasi Scopus. Karena sebelum-sebelumnya dari Bapak Ibu sekalian dan dari tema-tema sebelumnya juga menghendaki yang internasional ataupun yang selain dari nasional itu apa aja. Nah, ini kita membuka dengan jalan. Bagaimana sih membuka jalan menuju indeksasi Scopus seperti itu. Baiklah, sebelum kita mulai, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, baik. Kita lanjutkan, yaitu acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi. Nah, seperti biasa, nantinya supervisor akan menyampaikan materinya, kemudian nanti Bapak Ibu ya 1, 2, 3 pertanyaan boleh untuk raise hand ataupun nanti disampaikan di kolom chat juga bisa. Oke, sebelum saya persilahkan Pak Busro, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oke, Awang, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Busro. Di tengah-tengah kesibukan ini. Oke, baik. Untuk suara sepertinya aman. Kemudian share juga sudah saya open. Nah, kemudian saya persilahkan untuk Pak Busro menyampaikan sharing sessionnya mengenai membuka jalan menuju indeksasi Scopus. Silahkan Pak Busro. Ya, terima kasih Mas Awang. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian para pengelola jurnal. Salam salam kenal. Mungkin beberapa kali kita ada di grup yang sama, di grup Doi RJI, tapi belum pernah ketemu barangkali. Nah, ini orangnya. Saya di RJI membantu di Dewan Pengawas sekarang, tapi secara teknis saya diminta tetap membantu di layanan teknis RJI-nya. Makanya kalau ada yang nanya TOI error, biasanya yang balasnya saya. Kalau nanya yang lainnya, nanti sebenarnya anggota grup banyak yang balas dan sekarang sudah mulai terbantu karena udah pada mulai paham, udah pada mulai bisa, jadi saling membantu di grup-grup itu. Tugas saya semakin berkurang. Kemudian saya juga sama seperti Bapak Ibu sekalian, saya dosen sebenarnya, dosen yang kebetulan ngelola jurnal, kebetulan ya ngelola jurnalnya itu. Kebetulan ngelola jurnal, saya dosen di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Silahkan main kalau ada yang dekat-dekat dengan Bandung atau kebetulan lagi main ke Bandung. Kampusnya di Cibiru, di ujung timur kota Bandung. Deket kalau ke apa? Aljabar itu dekat kampus. Kalau ke GBLA itu dekat kampus, ke Sumarekon dekat kampus. Dan kebetulan di kampus diminta juga, dipercaya juga untuk menjadi koordinator pengelolaan jurnal sekampus. Ada 120-an jurnal di kampus saya. Oke, ada Sinta satu yang kebetulan terindeks Scopus, ada 4 jurnal, ada Sinta dua, udah lupa malah, udah banyak, ada di datanya. Tapi saya secara langsung untuk pengelolaan jurnal terindeks Scopus,
Saya mengelola dari awal dari nol jurnal Khazanah Hukum Trinix Scopus. Nah, sambil saya kenalkan, sebenarnya saya mengelola jurnal di Prodi, di fakultas juga. Saya di Prodi Studi Agama-Agama, saya mengelola jurnal religius. Sinta 2 sudah disubmit Scopus tapi di reject, tapi sekarang sudah disubmit lagi. Ada beberapa jurnal yang lain, yaitu di Prodi dan di fakultas ada beberapa jurnal yang saya kelola. Kemudian di rumah jurnal saya membentuk eh, pusat sendiri ya, unit sendiri. Kita sebutnya serial Khazanah atau Khazanah series. Nah, di sini sebagai wadah eksperimen, sebenarnya ya lebih tepatnya eksperimen beberapa pengelola jurnal di kampus saya ini yang tenaganya kelebihan. Tenaganya itu banyak banget sehingga harus difasilitasi dikasih jurnal lagi gitu agar tenaganya terserap dengan positif. Kemudian terkumpullah ada 5 orang, kita buat beberapa jurnal. Dan ini kita buat bareng-bareng dari nol, dari mulai kekurangan naskah sama seperti Bapak Ibu sekalian, dari mulai nyari editor, nyari reviewer, cari penulis dari luar negeri dan lain-lain. Maka terbentuklah hingga hari ini ada 7 jurnal. Ya tim intinya 5 orang, tapi tentunya nggak 5 orang yang lola. Ada banyak orang yang dilibatkan. Tim inti saja 5 orang ini untuk kasus-kasus teknis-teknis tertentu. Hazanah hukum yang kita bangun dari awal, awalnya Sinta 4 atau Sinta 5, malah saya lupa. Dicek deh. Kan ada historinya ya. Di Sinta itu, tuh kan benar Sinta 4 2022 kita buat 2019. Pasti akreditasi pertama kan 2019 4 edisi, bukan 4 edisi, ini 2 tahun ini. Di sinilah di 2020 2021 sebenarnya kita itu akreditasi Sinta 4. Dipikir-pikir dan banyak jurnal yang lain ini ya. Dipikir-pikir kita mau mending kita naikkan ke Sinta 2 saja agar mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin bisa terpenuhi. Kita lakukan strategi-strategi penambahan dewan editor, penambahan reviewer, apalagi penulis kita perkuat. Akhirnya dilihat-lihat sekalian aja Scopus. Upaya yang kita lakukan ini sebenarnya juga inline dengan standar-standarnya Scopus, maka kita submit. Pada waktu itu masih Sinta 4, tapi Scopus. Nah, pada waktu itu ya, bahkan ada satu masa tidak otomatis di Sinta 1 kan ada sekitar 1 tahun jurnal saya Sinta 4 tapi terindeks Scopus. Sampai ada beberapa penulis yang tetap nggak mau nulis karena dianggapnya tetap Sinta empatnya itu. Bahkan belum ada di Scopus selama 1 tahun itu. Baru accepted itu belum otomatis kita ada di profilnya. Nah, jadi apa yang nanti akan saya bagikan, kita diskusikan adalah pengalaman saya setidaknya dalam membangun jurnal dari nol. Yang gagalnya juga saya ceritakan, nggak semuanya berhasil kan. Yang gagal banyak. Itu membentuk strategi-strategi ketika gagal, oh berarti butuh ke sini. Nah, itulah eksperimen-eksperimen itu kita bangun di jurnal-jurnal semacam ini. Ada hazarah yang lain, rata-rata udah pada Sinta 2 dan sebagian masih menunggu status akreditasi. Oke, berdasarkan yang diminta didiskusikan untuk kegiatan ini adalah bagaimana kita membangun jurnal kita agar standar Scopus. Berdasarkan informasi bahwa tema ini paling banyak di-request oleh para peserta ketika mengikuti kegiatan-kegiatan sebelumnya. Nah, jadi ini tema apa? Tema yang tepat barangkali karena Arjuna udah ditutup, udah move on kita, udah Arjuna tinggal kita apa? Tawakal saja ya. Kan ikhtiarnya sudah, tinggal nunggu hasil kan sekarang sudah. Nah, tapi Scopus masih bisa kita upayakan barangkali bagi Bapak Ibu yang sudah mulai berancang-ancang untuk masuk ke level sana. Oke, konfirmasi kelihatan slide-nya? Terlihat.
Terlihat. Terlihat. Oke. Bapak Ibu, saya di RJI, kami di RJI itu ada program sebenarnya namanya Panji, pendampingan jurnal internasional. Tapi Panji ini terbatas. Sampai hari ini masih penilaian karena yang masuk ternyata banyak banget ratusan. Padahal daya tampung kelas kita, kan RJI nanti kegiatan ini di kelas ya, kelasnya di Jogja sana, kelasnya terbatas. Maka ya dibatasi juga. Nah, makanya karena dibatasi dan banyak orang yang pengen ikut Panji juga, sampai ada yang ngontak, nggak apa-apa bayar juga. Kan Panji mah gratis ya, bahkan ada apa ya, ada kompensasi-kompensasi tertentu. Saya lupa bentuknya kayak gimana. Tapi bahkan sampai ada yang pengen nggak apa-apa, Pak, bisa bayar juga, kita ikut sesuai ketentuan. Nggak perlu dulu kata saya itu akan digodok, tapi bisa jadi kita beberapa kegiatan di pengurus daerah, di ini Mas Awang, supervisi ya, di bagian supervisi akan menyelenggarakan kegiatan yang sama dan setidaknya masih terjangkau. Biasanya gratis untuk akun doi, yang akun doinya melalui RJI. Nah, berarti kan penerima manfaatnya tetap anggota-anggota RJI juga. Nggak perlu dulu, tapi sebagai sebuah respon terhadap banyaknya permintaan, kita juga sudah godok di tim Panji untuk membuat Panji versi yang berbayarnya misalnya. Itu sudah disampaikan, tapi mungkin keputusannya kita tunggu dulu. Maka berbahagialah Mas Awang dan timnya ini menyelenggarakan kegiatan ini tanpa program Panji ya. Ini program rutin. Ya, walaupun dengan waktu yang terbatas, kalau Panji itu bisa sampai 4 pertemuan di kurikulumnya itu, kalau ini hanya 1 pertemuan, tapi setidaknya untuk mengawali. Pintu masuknya itu dari sini. Kalau udah nyampe pintunya kan, silakan mau lanjut masuk sendiri, mau lanjut masih masuk tetap ditemenin, mau balik lagi juga nggak apa-apa. Setidaknya kita mengenali dulu bagian-bagiannya. Oke, slide-nya sebenarnya sudah saya share di sini. Saya di screenshot. Oke, next. Secara umum nih, secara umum dulu pengelolaan jurnal biar kita nggak parsial. Kadang ada yang cuman fokus Arjuna saja, nantilah fokusnya nih. Itu sebenarnya nantinya bisa dalam satu garis lurus. Oke, mungkin sekarang jurnal kita jurnal lokal. Jurnal lokal itu bukan jurnal lokal, jurnal yang belum terakreditasi lah ya. Jurnal kita sudah nasional, tapi belum terakreditasi. Nah, gimana caranya biar jurnal kita menjadi jurnal internasional atau bahkan bisa akreditasinya minimal Sinta 2? Akreditasi Sinta 1, Sinta 2 itu kalau Bapak Ibu baca, nilai-nilai tertingginya itu untuk kondisi-kondisi yang mengarah kepada internasionalisasi jurnal. Lihat saja, reviewer nilai 6, tertinggi itu 6, ketika reviewernya 4 negara. Kalimat 4 negara itu mengindikasikan berarti itu jurnal internasional. Berarti kan sudah mengarahkan ke sana sebenarnya Sinta pun. Ini pedoman 2021 yang kemarin tanggal 14 ditutup itu masih menggunakan pedoman yang sama. Editor kalau mau nilai tertinggi 4 negara. Penulis kalau mau nilai tertinggi lebih dari 5 negara. Dari 3 tempat itu saja itu mengindikasikan bahwa akreditasi mencoba mentransformasikan jurnal-jurnal Indonesia ini menjadi jurnal internasional. Kelihatan dari situ. Maka langkah-langkah menuju internasionalisasi juga kita inline-kan dengan strategi akreditasi. Artinya apa yang kita lakukan untuk Scopus ini sebenarnya juga berdampak positif banget malah kepada akreditasi. Hitung-hitungannya ketika kita sudah siap kayak gini semuanya yang akan kita bahas ini, kemudian di akhir kita submit Scopus dan ternyata di reject, itu bukan sesuatu yang sia-sia. Strategi yang sama, perbuatan yang sama, amalan yang sama, itu akan berefek positif, pakai banget malah di Sinta. Makanya jangan parsial, menurut saya itu bisa bisa kita barengkan, kita bisa paralelkan. Oke, jadi saat ini bisa jadi posisi jurnal Bapak Ibu ada di jurnal nasional. Ya mungkin nasional terakreditasi, mungkin nasional belum terakreditasi.
Internalisasi sebuah jurnal itu bukan didasarkan pada namanya. International Journal of Mathematics Education. Dari namanya internasional. Apakah itu jurnal internasional? Belum tentu. Mm-mm. Sama halnya, saya punya anak langsung saya kasih nama profesor. Apa gitu ya? Apakah itu ya profesor? Belum tentu profesor dalam pengakuan akademik. Itu profesor dalam sisi akta lahir saja. Jadi belum tentu ya. Nama jurnal yang ada kata internasionalnya itu jurnal internasional. Secara kategorisasi umum, jurnal internasional adalah jurnal yang memiliki ISSN. Oke, itu umum-umum lah ya. Tapi yang saya sorot adalah jurnal internasional adalah jurnal yang memiliki diversitas internasional di editorial tim. Jurnal internasional adalah jurnal yang memiliki diversitas internasional di reviewer tim, di penulis berbahasa internasional. Secara umum, jurnal internasional itu kayak gitu. Jadi walaupun namanya Deso, khazanah hukum ya, nggak ada kata internasional internasionalnya, makan pakai bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Bisa jadi jurnal internasional bisa, nggak perlu harus diubah menjadi judul jurnal atau nama jurnal ini internasional, nggak perlu juga harus ada kata internasionalnya. Sama halnya saya namanya Busro, ke Amerika nggak usah diganti menjadi Josh Bush kan, nggak perlu. Saya hanya perlu menginternalisasikan diri saya, berpenampilan, bergaul, berbahasa internasional, maka saya bisa bergaul juga dengan kondisi-kondisi internasional yang lainnya. Maka pengembangannya adalah jelas pada pengembangan tim editorial internasional untuk memenuhi kriteria internasional tadi. Yang kedua, pengembangannya jelas kepada pengembangan penulis internasional. Sudah mulai dipikirkan penulis ini dari berbagai negara, bahkan beberapa benua yang lain. Dan tentunya publikasi dalam bahasa Inggris. Itu upaya kita untuk meningkatkan jurnal kita ke taraf internasional. Apakah cukup sampai di sini? Ya sebenarnya secara kategori internasional cukup, tapi ada kategori internasional khusus. Khusus apa? Khusus konteks. Nah itu, konteks apa? Konteks kenaikan angka kredit, berbeda kategori internasionalnya. Kenaikan angka kredit PAK lah ya, yang disebut internasional adalah yang terindeks basis data bereputasi. Contohnya Scopus. Kalau hanya terindeks Scopus saja, belum ada SJR-nya atau SJR-nya kurang dari 0,1, berarti itu internasional fakot, internasional tok, internasional saja, internasional baik ya. PAK tuh spesifik. Nah, ada lagi PAK mengkategorisasikan internasional bereputasi ketika jurnal ini sudah terindeks Scopus dan ada lanjutannya dan memiliki SJR sekian sekian sekian. Itu internasional khusus. Tapi secara umum internasional sampai tadi itu cukup sebenarnya. Ya. Nah, apa yang kita lakukan sebenarnya ini untuk mengarah kepada jurnal bereputasi. Oke, secara umum deh. Se Saya tambah lagi di sini. Saya kasih gambaran bahwa alur alur pengelolaan dari awal sampai akhir nanti ini berdasarkan pengalaman ya. Oh, yang mana yang ada teksnya nih? Oke, ini. Yang ini adalah pertama itu manajemen website. Sepengalaman saya, pertama kali kita ngelola jurnal harus beresin website dulu. Melengkapi informasi-informasi, melengkapi menu-menu. Nah, itu sekali doang, bukan sekali, jarang lah ya. Di awal itu kita harus clear dulu. Baru kita sesekali beresin lagi ke situ ketika ada konteks-konteks tertentu. Misalnya mau Arjuna, editornya kurang orang. Kita tambahin editor. Kan sesekali itu sisanya nih. Makanya harus dikuasai dulu manajemen website itu. Kita daftar Arjuna, etika publikasinya nggak ada. Kita bikin. Nah, kita tidak bahas itu dulu sekarang. Saya rasa
Ini waktu RJI baru tumbuh di 2016, 2017 itu ngomongin manajemen website terus. OJS terus pelatihannya. Sampai website Jurnal Indonesia itu keren-keren, bagus-bagus banget. Bandingkan OJS-OJS di luar sana, standar-standar kan. Nah, itu. Setelah manajemen website selesai, kita itu ngobrolin manajemen penerbitan. Nah, tiap hari kita ngomongin ini, kita lakuin ini sebenarnya. Bagaimana mengelola artikel yang sudah disubmit oleh penulis itu sampai ke terbit atau sampai ke ditolak. Itu di manage semuanya. Melibatkan reviewer, melibatkan editor, jadi wajib ya ada di review dan lain-lain itu ada di manajemen penerbitan. Kita tidak bahas juga sekarang. Mungkin di kegiatan-kegiatan yang lain atau ada di tutorial-tutorial di channelnya RJI atau bahkan Bapak Ibu saya yakin sudah paham. Ini sudah sejak 2016 RJI berdiri ke sekarang 2025 udah panjang banget ya, udah bertahun-tahun tuh. Pasti sudah mulai merata kemampuan-kemampuan semacam ini. Kecuali Bapak Ibu yang baru bergabung mengelola jurnal, makanya gambarannya ini. Belajarnya kadang bingung dari mana nih kita mulainya. Setidaknya dari keyword-keyword ini. Kalau Bapak Ibu ngerasa dua hal ini sudah cukup, sudah keren, nah inilah manajemen mutu kita itu mainnya. Bukan berarti manajemen mutu baru sekarang, dari sejak manajemen website, dari sejak melakukan penerbitan itu sebenarnya kita untuk menjaga mutu aslinya. Tapi manajemen mutu itu kan ada titik-titik untuk pemeriksaannya, asesmennya. Nah, titik asesmen dari manajemen mutu itu adalah reputasi. Reputasi bisa kita peroleh melalui dua jalur. Nah, jalur Indonesia ya, melalui dua jalur. Ada jalur akreditasi, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 sampai Sinta 6. Itu semuanya bereputasi berdasarkan peringkatnya masing-masing ya. Reputasi Sinta 1, reputasi Sinta 2 kan. Nah, tapi akreditasi bukan jalur satu-satunya untuk mencapai reputasi. Ada reputasi bisa dicapai lainnya melalui jalur indeksasi. Bahkan kalau mau disurvei tanpa saya harus melakukan survei, saya yakin di dunia ini lebih banyak jurnal bereputasi melalui jalur indeksasi daripada akreditasi Arjuna. Bandingkan saja di Sintanya ada berapa jurnal. Sisanya di dunia ini kan nggak ada Sintanya berarti. Nah, kan lebih banyak. Makanya jangan berkecil hati. Dan tidak perlu harus bingung kenapa Hazanah Hukum pasti akreditasi Sinta 4, pasti indeksasi malah diterima Scopus kan? Ya karena dua hal ini adalah dua jalur yang berbeda. Panitianya tidak berkaitan, tapi komponen-komponennya bisa jadi ada singgungan-singgungan, ada arsiran-arsiran. Ya, bisa jadi seperti itu. Dan ada banyak jurnal ada di Sinta 1 tapi tidak terindeks Scopus. Berarti dia peringkat Sinta satunya melalui jalur hisaban, penghisaban, dihisab oleh Arjuna, pahala hisabnya 85 ke atas, maka Sinta satu. Tapi nanti ada beberapa jurnal, dia Sinta satunya berkat tanda bintang ini, jalur prestasi berarti. Jalur bintang, jalur prestasi. Jadi Sinta satu itu ada dua kondisi. Sinta satu karena jalur hisab, ada Sinta satu karena jalur terindeks di basis data internasional bereputasi. Jadi makanya awalnya Sinta 4 bisa jadi Sinta 1 karena jalur berprestasi ini jalurnya. Oke. Pengindeks internasional ada banyak yang akan kita bahas. Scopus mungkin beberapa waktu ke depan Mas Awang bisa bahas Web of Science. Ada banyak pakarnya juga. Nanti beberapa waktu berikutnya ada DOAJ, malah DOAJ di RJI lengkap dari editor sampai associate editor ada. Ya, saya di associate editor. Jadi kalau ada yang pengusulan DOAJ, pengusulannya masuk ke editor. Dari editor nanti akan dikirim ke saya kayak section editor lah kalau di OJS mah. Status saya merekomendasikan nanti yang memutuskan diterimanya adalah editor DOAJ-nya. Itu bisa. Untuk konteks kita karena dibatasi waktu, kita bicara Scopus terlebih dahulu. Oke, tadi saya singgung sedikit terkait dengan Panji. Ini adalah hasil program Panji, baru dua kali ya, baru dua
dua seri 2023, 2024, 2025 masih seleksi, seleksi di tim internal RJI dan ada 4 jurnal yang sudah diterima di Scopus. Yang pertama ada aset tuh, aset dari PGRI Semarang. Sekarang bahkan sudah muncul Q kuartilnya di Scopusnya. Yang kedua ada Artex. Artex ini dari Unwira, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sudah muncul profil Scopusnya tapi belum muncul kuartilnya. Sama juga dengan Borneo. Sudah muncul itu, tapi ininya belum. Eh, dan yang terakhir baru 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, belum seminggu lah, lupa harinya. Oh ada tanggalnya nih, baru 15 September nih, Septi, tapi baru dikabarin ya, kayaknya baru dicek itu pengelola jurnalnya, nggak rajin ngecek. Dari 15 September baru masuk informasinya 3 harian yang lalu ke tim Panji. Ada Agro Bali sudah diterima Scopus. Nah itu bisa kelihatan dari tanggal-tanggalnya. 26 Januari 2024 diterima 14 Juli 2024. Lumayan cepat tuh, kurang dari 6 bulan. Ada yang 14 Agustus 2024, ada yang 23 Maret 2025. Lumayan kurang dari 1 tahun juga. Terus tuh ada semuanya. Semoga peserta ini juga ada yang mengikuti jejak-jejak ini. Jangan kalah sama peserta Panji. Ilmunya sama kok. Hanya mungkin butuh effort yang berbeda. Nah, ini yang punya aset. Ini sudah muncul ya, SCR-nya 0,1. Oke, apa arti buletan-buletan tadi? Kan sering tuh muncul buletan-buletan tadi. Bahkan ini ada yang ngirim, "Oh, Alhamdulillah Pak Busro tinggal satu buletan lagi." Nah, dia pikir kalau satu buletan lagi itu berarti pasti diterima. Enggak. Justru semuanya harus melalui buletan ini. Dan keputusan diterima dan tidaknya itu di buletan terakhir ini. Jadi tetap harus berdoa. Ada juga yang gagalnya di buletan kedua. Nah, berarti itu nggak lolos Dex Evaluator itu. Kalau di Arjuna mah. Ya, jadi sama di Scopus juga ada Dex Evaluator. Oke, bulatan pertama ini ketika penulis pengelola jurnal sudah mensubmit jurnalnya ke Scopus, maka langsung buletannya pertama. Buletan dua akan muncul ketika jurnal yang diusulkan itu lolos oleh Dex Evaluator. Nah, ini STET, STET. Nah, 2 dan 3 kadang munculnya berdekatan. Ya, itu ketika sudah lolos ke Dex Evaluator dan ditugaskan mungkin yang ketiga ini ke asesornya. Nah, asesornya mereka namakannya ada CSAB. Di beberapa tempat ada CSAB lokal. Nah, ini namanya Chair of Local Board. Nah, ini ada yang local board di beberapa negara tertentu. Di Thailand ada local boardnya, di Korea ada local boardnya, Rusia ada lokal boardnya, Indonesia, wallahu a'lam ya pernah dirintis, pernah dibicarakan, tapi saya nggak tahu hasilnya seperti apa. Nah, beberapa negara ada lokal boardnya, yang nggak ada bisa jadi langsung oleh CSAB. Makanya tidak kaget, misalnya tiba-tiba dari sini itu tok 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 cepet banget sampai sini. Nah, berarti itu langsung dipas ke CSAB review. Bayangan saya kayaknya seperti itu. Baru di akhir final decision, keputusan finalnya. Di keputusan final hanya ada dua. Kalau nggak diterima ya ditolak. Jadi peluangnya 50% ya. Kalau nggak ditolak ya diterima. Kalau nggak diterima ya ditolak. Hanya kalau ditolak ada resiko tambahan, embargo. Embargo adalah masa di mana jurnal nggak boleh submit dulu ke Scopus sampai batas waktunya itu terlewati. Nah, itu embargo waktu di situ. Oke, kita bahas. Tadi ada Dex Evaluator di sini. Mereka ngecek apa sih? Apakah kayak Arjuna? Ngecekin YSSN, ngecekin doi-nya aktif atau enggak? Ngecekin editornya 2 lembaga atau enggak? Kalau enggak 2 lembaga, ya reject kan gitu ya. Pasti banyak yang pernah di reject nih oleh Arjuna nih. Wah, ada kekecewaan-kekecewaan nih. Apakah sama? Pertanyaannya kan.
Nah, ini yang diperiksa oleh Dex Evaluator. Lebih sedikit dari yang diperiksa oleh Arjuna. Yang pertama yang diperiksa adalah jurnal harus melalui proses review. Di mana yang diperiksanya ada proses review atau tidak? Kalau Arjuna kan bisa login ya, kelihatan tuh. Wah, artikel ini nggak ada review tercatat, padahal nama reviewernya Bejibun. Nah, asesor CSAB lah ya, Dex Evaluator Scopus akan meriksa ada tidaknya proses review ini bisa dilihat dari dua atau tiga tempat. Tiga tempat lah. Dua tempat aja, dua tempat. Tempat pertama ada di deskripsi. Di halaman depan itu kan ada jurnal description kan. Di situ harus ditulis misalnya International Journal of Mathematics Education is peer review journal. Nah, ada kalimat peer review journalnya itu. Secara pernyataan aja. Nah, nanti diperkuat pernyataan itu dengan adanya halaman peer review proses. Di halaman peer review proses lebih lengkap lagi bagaimana policy dari proses reviewnya. Nanti saya tunjukkan di bagian yang lain. Yang kedua, jurnal harus relevan untuk pembaca internasional. Artinya, jurnal harus berbahasa Inggris, tapi minimal hanya di dua tempat. Cukup di judul dan cukup di abstrak. Tidak harus full teksnya berbahasa Inggris. Ada gitu jurnal yang sudah lolos, full teksnya tidak bahasa Inggris? Ada. Nanti saya tunjukkan juga. Nah, sekarang aja nanti lupa untuk bagian ini, karena takut gak kebahas lagi. Perikanan IPB. Nah ini ya, sudah terindeks Scopus kuartil 3. Tuh, ada di SCR-nya, kuartil 3, ada di Scopusnya juga. Mungkin ini apa nih, link apa nih? Oh, ASEAN. Lihat artikel yang terbitnya. Nih, karakteristik fisikomnya bahasa kita kan? Coba lihat PDF-nya. Kalau nggak percaya ya, kita lihatin PDF-nya. Tuh karakteristik. Katanya harus bahasa Inggris judulnya. Kan ada judul bahasa Inggrisnya tuh dikasih juga. Tuh kan? Dia judul Indonesia, abstrak Indonesia, judul Inggris, abstrak Inggris. Full text-nya bahasa Indonesia lagi. Tuh, ada ya. Saya khawatir, oh itu mah kebijakan saja, tapi contohnya nggak pernah ada. Ini saya jawab, ini ada. Mana Scopusnya ya? Ah, ini kayaknya laman Scopusnya. Nah, coba kita cek. Iya gitu artikel yang bahasa Indonesia tadi terindeks di Scopusnya. Nah, ICR-nya 0,2. Coba 2025 kita cek artikelnya. Ini kan dia bahasanya dua tuh. Ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya. Ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya. Gitu polanya. Berarti nggak masalah kan? Tuh, dua bahasa dia. Agar memenuhi syarat tadi, syarat Scopus yang barusan. Ini kan pengaruh konsentrasi asam klorida. Ini kan berarti berbahasa Inggris. Oke, lanjut. Syarat berikutnya, apalagi yang diperiksa dari evaluator. Yang ketiga adalah punya ISSN. Clear, saya rasa. Nggak perlu harus ada perdebatan. Kalau Arjuna kan bahkan sudah berumur 2 tahun, tercatat sejak ISSN dikeluarkan. Wah, ini nggak ada kalimat-kalimat kayak gitunya. Yang keempat, ada punya etika publikasi. Clear juga, ini sama dengan Arjuna, ada etika publikasinya. Saran kayak pakai etika publikasi dari Committee of Publication Ethics, COPE. Ya, Alhamdulillah RJI sudah bekerja sama, sudah menjadi member dari COPE juga. Nah, ini untuk pengembangan-pengembangan di RJI juga nantinya ke depannya. Terakhir, jurnal sudah 2 tahun. Ya,
Sudah 2 tahun. Nggak per nggak ada keterangan 2 tahun sejak ISSN diterbitkan, nggak ada. Jadi kalau lahirnya dibuat di 2024, udah lengkap 2025, udah lengkap, ya berarti udah 2 tahun kan. Walaupun kalau dilihat dari tanggalnya, ya belum 2 tahun. Ini kalau berapa ini 5 hal ini terpenuhi, maka akan lolos di Dex Evaluator untuk kemudian diperiksa oleh local board atau dan CSAB review. Ya, kalau udah lolos, siapa lagi yang meriksa? Ya local board atau CSAB. Apa yang diperiksa? Pertanyaannya ya, apa yang diperiksa oleh mereka? Ada tuh 2, 3, 4, 5. Ada 5 kategori yang diperiksa mereka. Tapi sebelum kita bahas 5 kategori ini, Bapak Ibu harus terlebih dahulu seharusnya melengkapi website jurnalnya. Suggest. Harus terlebih dahulu melengkapi website jurnalnya. Pertama dengan eh, deklarasi penggunaan generatif AI. Ini linknya ya, nanti diperiksa apa dibaca saja. Waktunya takutnya ini kurang kalau saya harus jelasin satu-satu di bagian ininya. Harus sudah ada pernyataan. Nah, karena nanti linknya disimpan di sini. Generatif AI, penggunaan generatif AI di website jurnalnya. Yang kedua, Bapak Ibu harus sudah membuat etika publikasi. Saya rasa sudah clear itu. Orang Arjuna juga menginginkan itu. Nantinya simpan di sini linknya. Yang ketiga, Bapak Ibu harus membuat halaman yang lengkap terkait dengan prinsip transparansi and best practice in scholarly publishing. Prinsip ini dari KOPE. Prinsip ini juga ada di DOAJ. Ini isinya sama, ada 16 poin yang harus ada di jurnal kita. 16 poin, semuanya ini harus ada. Dari sekarang dilengkapi. Walaupun nggak pengen Scopus juga seharusnya dilengkapi. Saya sorot bagian yang paling nggak ada atau nggak salah dalam pengelolaan jurnal. Archiving, biasanya teman-teman ini asal nulis saja, archivingnya kita ke log atau ke clock. Padahal itu kan bayar. Kalau teman-teman nggak ngerasa berbayar ke sana, berarti jangan mengklaim ke situ dulu. Yang gratis saja, ada yang gratis, ada PKP PLN atau PKPPN, plugin bawaan dari PKP OJS-nya, atau dari archive.org. Jadi buat di sana. Nah, yang ke berikutnya yang sering nggak ada itu adalah revenue. Bapak Ibu harus membuat halaman khusus yang menyatakan dari mana saja sumber-sumber revenue-nya. Tulis saja, bisa jadi dari APC, bisa jadi dari institutional supporting ya, bisa jadi dari organizational support dan sejenisnya. Harus dijelaskan. Jurnal saya mah nggak ada APC-nya, semuanya dari kampus. Berarti tulis saja fully support ya dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bisa aja kayak gitu. Saya mah di support lembaga dan juga ada APC, tulis saja kedua-duanya. Nah, nanti di akhir harus ada keterangan apapun sumber pendapatannya, dari manapun sumber pendapatannya, keputusan editorial tidak bisa diganggu. Nah, saya tidak mempengaruhi itu mau dari manapun di akhir. Sama halnya dengan advertising. Kita ada nggak kebijakan iklan kayak gitu? Ketika ada, tulis di belakangnya, di akhirnya, dari manapun iklannya tidak akan mempengaruhi proses editorial. Nah, yang terakhir paling nggak ada juga adalah direct marketing. Kita harus jelas. Kita itu kan pasti ada marketingnya, bukan berarti marketing itu kayak dagang gitu. Call for paper, call for editor, call for reviewer itu kan marketing sebenarnya. Nah, ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi ketika kita melakukan proses-proses itu. Lengkap penjelasannya ada di KOPE atau DOAJ. DOAJ deh, karena isinya sama kok. Nah, ini ya, pedomani ini. Sebelum nantinya kita submit ataupun nggak submit juga nggak apa-apa karena ini penting. Harusnya sudah dipedomani semua orang.
Oke, kita lanjut lagi. Kembali ke sini. Setelah lolos Dex Evaluator akan diperiksa oleh asesor lah biar gambarannya gampang kayak Arjuna ya. Tapi namanya mereka asesornya CSAB. Apa yang diperiksa? 5 kategori ini dengan masing-masing kriterianya. Siapa CSAB-nya? Nah, kadang-kadang ada yang penasaran ya. Buka saja siapa CSAB-nya. CSAB Scopus. Ini orang-orangnya ya, penentu nasib jurnal kita apakah layak atau tidak. Nanti kita ke sini lagi. Ini jurnalnya apa kategorinya dan ini kriterianya. Gini, banyak yang nanya gimana Pak Busro jurnalnya biar Sinta 2. Banyak yang nanya kayak gitu kan. Pertanyaannya simpel, jawabannya bisa panjang itu. Tapi kalau mau saya buat jawaban simpel kayak gini. Emang susah Sinta 2. Misalnya ya, ini tidak bermaksud untuk sombong. Ibaratnya kita mau akreditasi itu mau ujian. Sinta itu kita mau ujian tapi kunci jawabannya bocor. Soalnya bocor, kunci jawabannya bocor. Disahkan kebocorannya oleh negara melalui pedoman akreditasi. Itu kan berarti kebocoran. Misalnya gini, kalau mau Sinta 2 nilainya minimal 70. Oke, berarti kalau saya mau lulus, saya harus dapat nilai 70. Saya ingat-ingat itu. Scopus nggak ada kalimat kayak gitunya. Maka susah. Bocoran yang berikutnya lagi contohnya misalnya. Jumlah soalnya pun saya tahu. Nilai tertingginya pun saya tahu. Masa mau ujian udah punya modal selengkap itu masih juga nggak lulus? Misalnya ini. Tidak bermaksud merendahkan. Ini hanya perumpamaan saja. Kan gampang banget ya untuk Cinta 2. Gampangnya. Kalau mau nilainya tinggi, kalau mau Cinta 2 berarti saya harus dapat minimal 70. Dari mana nilai 70 itu? Dari komponen-komponen itu. Mungkin bagian-bagian tertentu kita harus bagus, kita harus tinggi. Gimana caranya tinggi itu jelas, ada pedomannya. Nah, sedangkan Scopus, kalau Scopus ini dibaratkan sebuah ujian juga, kita nggak punya kunci jawaban. Yang kita punya hanya ini. Berarti ini itu apa namanya? Kisi-kisi. Cuman ada kisi-kisinya saja. Dan di informasinya Scopus hanya ada kisi-kisi ini. Tidak lebih, tidak kurang. Baiklah. Hmm. Scopus minimum kriteria. Nah, yang tadi barusan kita bahas kok. Ini etika publikasi di sini ya. Generatif AI nanti dari sini ya. Bacaannya nih yang tadi saya bahas di awal. Nah, informasi yang dia berikan bahwa kalau mau terindeks Scopus, nah, jurnal harus memenuhi ini kan technical kriteria. Tuh kan yang barusan. Hanya ini saja. Oke, ini technical kriteria tadi ya. Teks evaluator nih. Teks evaluator tuh 2, 3, 4, 5 kan sama tuh. Teks evaluator hanya meriksa ini. Kemudian kalau sudah ketemu teknik kriteria, technical kriteria, ini harus eligible di sini kalau mau diterima. Tuh sama. Setelah itu nggak ada lagi ini proses. Di FAQ mungkin bisa dibaca ada sedikit informasi yang penting. Ini peran-peran juga penting. Form submitnya di sini, trackernya di sini. Udah sesedikit ini informasi terkait dengan seleksinya. Jadi kisi-kisinya saja yang ditampilkan di website. Karena memang membuat tantangannya semakin berat karena yang terteranya kisi-kisinya. Selama berjalannya waktu itu saya gimana caranya dari kisi-kisi ini setidaknya saya punya tahu soalnya saja gitu ya. Walaupun saya nggak tahu jawabannya, yang penting saya tahu soalnya saja biar belajarnya kan lebih
Fokus. Nah, ini mengandaikan kepada sebuah ujian. Selama perjalanan bergelut tuh saya tuh nemu akhirnya soalnya. Saya akan bahas satu persatu soalnya, ya. Jadi teman-teman ini beruntung kalau tahu sampai soalnya ini. Ya, walaupun ya nggak tahu soal ini masih berlaku sekarang atau tidak, tapi setidaknya ada barang yang bisa kita baca untuk belajar. Kan kadang-kadang kita mau ikut SBMPTN, baca-baca SBMPTN tahun-tahun sebelumnya kan. Semoga keluar lagi itu kan. Soal yang sama, setidaknya pola soal yang sama semoga keluar lagi dengan angka-angka yang berbeda. Oke, yang pertama kita bahas, kita akan cepat karena waktunya terbatas. Yang pertama adalah jurnal policy. Di jurnal policy, kategori jurnal policy ada 4 kriteria. Kisi-kisinya adalah editorial konsep atau editorial policy yang meyakinkan. Hanya itu kisi-kisinya. Apa yang dimaksud editorial policy yang meyakinkan kita nggak tahu. Yang kedua adalah jenis peer review. Hanya itu kisi-kisinya. Bagaimana jenis peer review yang paling bagus. Nggak ada informasinya. Yang ketiga geographic diversity, geographic distribution of editor and author. 3, 4. Hanya itu kisi-kisi yang disediakan oleh Scopus. Saya orangnya nggak mau diem. Saya terus cari, saya terus kejar. Kayak gimana? Akhirnya saya temukan. Nah ini teknis ya, nanti dibaca saja. Akhirnya saya temukan. Ini ternyata soalnya. Kalau soalnya udah tahu gini, udah mulai belajarnya enak nih. Tadi, convincing editorial scope. Apa sih sebenarnya convincing editorial scope? Saya tetap nggak tahu apa. Tapi dari sini, ini saya dapat, kita ibaratkan lagi sebuah ujian, saya dapat lembar jawaban yang ujian sebelum saya. Lembar jawabannya dia kasih ke saya. Pertanyaan pertama, dia jawab ini, soalnya editorial scope yang meyakinkan, dia jawab di yang kirinya ini jawabannya. Dan dikasih nilai sama dosennya excellent. Oh, oke, walaupun saya nggak tahu kunci jawabannya, setidaknya teman saya jawabannya nilainya excellent. Berarti saya juga harus menjawab serupa. Bukan kita contek, tapi kita lihat wazannya, polanya. Kemudian kita ikuti. Oke, kita coba. Apa ini yang diperiksa pertanyaan pertama ini? The ASEAN Journal of Scientific and Technological Report, nah ini nama jurnalnya, is an international peer review journal that publish original research paper and review set sampai selesai. Oh, ini adalah deskripsi jurnal atau focus and scope-nya jurnalnya ini. Kelihatan nih bahasa-bahasa kayak gini. Biasanya kita simpan ada di deskripsi dan focus and scope. Berarti kita cek polanya. Kalau kita mau membuat deskripsi jurnal dan fokus and scope sekaligus, berarti pertama ada nama jurnalnya. Ya, ada nama jurnalnya. Catat kan gitu ya. Berarti saya juga harus membuat hal yang sama. Yang kedua, harus ada pernyataan peer review jurnal. Syarat teks evaluator tadi harus muncul. Catat, berarti saya juga mau membuat serupa. Kemudian di sini, that publish original research paper and review the field of agricultural and biological science, engineering and technology, computer science and other related science and technology. Berarti ini bidangnya ini, fieldnya ini. Oke, berarti saya buat satu kalimat atau berapapun kalimat, tapi ada unsur-unsur nama, ada unsur-unsur pernyataan peer review jurnal, dan ada unsur bidang jurnalnya. Mulai kebayang. Lanjut lagi kalimatnya. The journal is dedicated to promoting the advancement of science and technology in the ASEAN region and beyond by providing a platform for researcher. Berarti di sini nih keunggulan jurnalnya. Jurnal ini didedikasikan untuk mempromosikan apa? Unggulkan di sini. Bahkan sampai apa ya, menguatkan bahwa jurnal kita internasional dengan cara menuliskan apakah kita di regional, apakah kita di internasional. Nah, oh berarti saya buatnya aja kayak gini juga. Dan seterusnya dan seterusnya. Berikutnya, mana kalimatnya nih, kalimat awalnya. AJSTR welcomes submission from researchers, scientists, and academics
In the ASEAN region and around the world on the topic including. Oh, ini list topiknya. List fokus and scope-nya ya. Oke, berarti saya udah tahu polanya. Tinggal saya buat sejenis itu, tapi tidak akan sama. Polanya saja, gayanya silahkan masing-masing. Kalau kita udah buat kayak gitu, excellent. Kan udah mulai kebuka. Saya tidak memastikan bahwa jawaban ini yang paling bagus, tapi setidaknya teman saya kemarin lulus dengan nilai excellent. Kan gitu ya, perumpamaannya kan. Nah, udah mulai enak nih kalau gini. Yang berikutnya, oke kita cek juga jurnalnya deh. Dia udah terdexkopus, udah beneran lulus, udah valid lah. Kita mau ngikutin AJSTR Thailand, Taekjo dia. Nah, Thailand Journal. Pertanyaan pertama tadi dia simpen di sini about. Tuh, yang barusan kan? Yang barusan banget kan belum diubah tuh. Sekarang jurnalnya udah Q4. Dia lulus dan dia dapat nilai excellent di soalan itu. Saya pun pengen excellent. Maka tinggal ubah ini sesuaikan dengan jurnal Bapak Ibu sekalian. Setidaknya ada yang bisa diikuti sekarang. Ada contoh yang enak. Dan contoh itu sudah terbukti lolos. Pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan peer review proses. Type of peer review. Nah, jurnal ini dia kebijakan jenis reviewnya adalah double blind. Banyak dari jurnal kita juga mengadopsi double blind juga. Tapi pertanyaannya adalah apakah kebijakan double blind kita udah standar? Nah, gimana ya standarnya? Balik lagi aja ke sini. Berarti di website jurnal kita harus ada halaman peer review proses dengan isinya mungkin dilengkapi bagan yang lengkap ini, kemudian dinarasikan. Lengkap dia narasinya bahwa proses reviewnya menggunakan double blind peer review ini ya, anonim kan. Kemudian dengan step-stepnya ada berapa nih? Ada 6 langkah, ada 6 fase dalam proses reviewnya. Ada initial evaluation, ini ngecek scope, ngecek kriteria-kriteria standar, ngecek Turnitin di sini nih. Lolos dari sini dia akan menugaskan ke reviewer. Dia sampai untuk meyakinkan akan menugaskan 5 independent reviewer who are expert. Oh kan, ya kita juga harus begitu kan ya, nggak sanggup 5 ya setidaknya 2 independent reviewer, 3 independent reviewer kan, gitu saja. Jangan nggak disebut, jangan juga satu. Oke, semoga ada pencerahan. Lolos dari penugasan reviewer, lanjut reviewer itu kerja untuk memproses review. Selesai proses review, ada decision dari editor. Biasanya revisi, kalau nggak ditolak, kalau revisi lanjut ke fase berikutnya, revisi proses oleh penulis, sampai publication. Semua proses itu semata-mata untuk mengevaluasi dan memastikan hanya highest standar ya, highest quality artikel yang terbit. Itu, high quality paper yang akan terbit. Nggak ngasal terbit. Nah, adopsi, sesuaikan, pasang di jurnal kita, dan semoga nasibnya akan mengikuti AJSTR. Diversity Geographic Distribution Editor, saya rasa ini kalimatnya clear. Editor kita harus memiliki diversitas geografis antar negara bahkan antar benua. Karena ada di formnya. International Different Continent, editornya, dan autornya juga sama, International Different Continent. Kalau kita nasibnya ingin sama dengan AJSTR, berarti sama. Seharusnya jurnal kita different continent. Nanti akan diminta dirinci negara mana saja dari kontinen-kontinen itu. Di list di sini. Ada di pertanyaan Scopusnya. Di form yang tadi itu, di form submitnya ada pertanyaan ini.
Di beberapa kegiatan sebelumnya yang belum lama saya membahas bagaimana kita mendapatkan geografis apa editor dari luar negeri, penulis dari luar negeri. Ada kegiatan waktu itu dari RJI NTB, tapi saya cek sudah ada rekamannya di channelnya RJI. Jadi saya tidak jelaskan di sini, silahkan acu ke sana. Ada di channel YouTube-nya RJI. Saya rasa 1/5 clear jurnal policy di kategori pertama dengan 4 kriterianya. Saya rasa ini udah clear. Kategori yang kedua adalah quality of content. Ada 4 kriteria lagi-lagi. Academic contribution, clarity of abstract, quality and conformity with state aim and scope, dan yang terakhir readability of articles. 4 kriteria ini lagi-lagi kita contek aja yang orang lain sebelum kita ujian dan dia ngasih lembar jawaban, kita lihat lembar jawabannya. Nih, lembar jawaban dia. Tapi sebelum ke sini saya ingin menunjukkan sesuatu dulu. Ada dua cara Scopus meminta sampel jurnal kita. Atau kita balik deh sudut pandangnya. Ada dua cara pengelola jurnal memberikan sampel kualitas artikel kepada panitia Scopus. Gitulah kita balik. Cara pertama, jadi milih salah satu ya. Cara pertama, kita unggah, kita suapin lah ya asesor itu dengan tiga isu terakhir, tiga edisi terakhir. Semuanya tiga edisi terakhir, kunyah, kunyah, kunyah ke mereka, suruh kunyah. Jarang yang menggunakan model ini, banyaknya model kedua. Tapi ada beberapa yang saya tahu menggunakan model yang pertama tadi. Model yang kedua yang diminta adalah kita menyuapkan, kita memberikan sampel cukup 9 artikel dari beberapa isu terakhir dan satu table of content. Ada yang mengatakan memang 9+1, tapi ada yang mengatakan, maksudnya ada yang melakukan, bukan mengatakan. Ada yang melakukan 10-10-nya itu adalah paper. Yang kemarin Khazanah Hukum saya 10-10-nya paper. Tapi yang Jurnal Pendidikan Islam yang di UIN Bandung juga dia 9+1 table of content. Berarti kedua-duanya benar. Yang penting yang diminta diunggah hanyalah 10 dokumen. Kalau mau full issue 3 edisi terakhir berarti pilih yang atas centangnya. Kalau mau pilih single artikel hanya yang enak saja yang kita suapin ke dia karena kadang-kadang satu edisi itu ada yang keasinan, bahkan ada yang pahit-pahitnya dikit, ya ya jangan disuapin yang kayak gitu, kita ambil sampel yang enak-enak aja. 10 dokumen atau 9+1 unggah di sini, upload sampel dokumen. Nah, nanti kalau udah diupload nih di lembar jawabannya kayak gini tuh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sepuluhnya artikel nih AJSTR juga. Karena dari kode filenya ART01 itu berarti artikel 1 sampai ada artikel 10. AJSTR pun menggunakan pola 10-10-nya artikel, nggak pakai table of content. Nanti asesor akan memeriksa kontribusi akademiknya. Jurnal ini kontribusi akademiknya extremely good. Emang ada apa di papernya sehingga extremely good? Coba kita cek artikel-artikelnya AJSTR. Kok bisa dapat extremely good? Kita lihat dia itu submitnya yang terbaru juga deh, yang terbaru. Kemudian yang lamanya mungkin kayaknya dia submit di 2024. Yang dinilainya yang itu. Coba kita lihat artikel 2024 untuk pembanding saja ada perubahan atau enggak. Nah, dari sini dia mendapatkan kontribusinya extremely good. Yang saya bayangkan ya artikel-artikelnya ada kontribusi ilmiah ya. Dari artikel-artikelnya berarti kontribusi itu bisa jadi muncul
di diskusi, di abstrak, bisa jadi muncul di abstrak, bisa jadi muncul di diskusinya juga, bisa jadi muncul di kesimpulan untuk menguatkan bahwa ini memiliki kontribusi. Nah, ini kan ada kalimat-kalimat itu. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi, memastikan lagi, mending ditulis contribution di abstraknya. Kemudian di daftar apa di kesimpulannya. Seperti jurnal-jurnal yang lain itu juga ada yang melakukan kayak gitu untuk lebih memastikan. Kenapa? Untuk untuk memastikan bahwa orang-orang ini nemu kontribusinya. Ini kan Pak, orang-orangnya ini ya untuk memudahkan mereka ya tulis saja secara tertulis kontribusi titik dua apa misalnya. Itu lebih memudahkan ini untuk ditemukan kontribusinya. Substansi yang kedua adalah clarity of abstract. Nah, abstraknya ini, jurnal ini hanya fairly clear and fairly detail. On air, fairly detail. Jadi tidak very clear ya, tapi fairly. Nah, abstraknya kayak yang biasa kita kita kerjakan kayak gini abstraknya. Ini tidak very ya. Nah, setelah saya cek, yang very itu adalah dalam diskusinya narasumber yang sama. Adalah abstrak yang kayak gini. Jadi ini dianggapnya clear and terstruktur. Purpose misalnya ya atau objektif titik dua apa. Metodologi titik dua apa. Ini memastikan bahwa ini sangat lengkap. Ini pasti lengkap. Nah, kalau tadi kan harus dibaca, kalau ini kan dibaca sekilas saja udah jelas. Ini very clear and very detail. Ini kan detail berarti. Ini tidak harus begini karena yang dilakukan oleh AJSTR juga dia diterima Scopus kok walaupun very clear and very detail apa fairly clear clear and fairly detail tapi kan bagi kita pengusul kan ya sebaiknya nilai tertinggi untuk membuat sebuah probabilitas yang tinggi juga. Nah, berikutnya quality and conformity berarti kualitas artikel yang terbit apakah sesuai dengan aim and scope. Saya rasa ini clear ya pastikan hanya menerbitkan artikel yang sesuai dengan scope lah. Masa keluar dari scoop? Nah, yang terakhir readability, keterbacaan, berarti bahasa dan penampilan layouting naskahnya. Bahasa Inggrisnya harus bagus, ya berarti bahasa Inggris judul dan abstraknya doang ya kalau memang full teksnya bahasa Indonesia. Nah, dan penampilan, penampilannya kayak kalau ada gambar, ada tabel, itu harus jelas keterbacaannya. Oke, saya cukupkan di sini quality of content 2/5. Waktunya terbatas. Yang ketiga, jurnal standing. Hanya ada dua kriteria sebenarnya, tapi ada yang tambahan lah ini. Udah dihapus, tapi ini tetap penting menurut saya walaupun udah dihapus. Yang pertama adalah citedness of journal article in Scopus. Citasi jurnal kita oleh jurnal lain yang sudah terindeks Scopus. Editor standing, sekokoh apa editor-editor kita, berarti pengalaman dia dalam menulis, dalam riset yang terbaca di Scopus. Nah, dilanjutin lagi. Yang ketiga ya jelas ya editor itu harus memiliki kualifikasi yang sesuai dengan skop jurnalnya. Oke, nanti hanya dua kategori saja ini. Citasi jurnal kita oleh artikel lain yang sudah terindeks Scopus. Kasih well tuh AJSTR dia citasinya 114. Dikasih well. Waduh, kita citasinya baru juga berapa biji ya. Berarti berapa tuh? Ya, mungkin pur. Nah, kan gitu ya. Yang kedua adalah editor standing. Nah, ini editor standingnya ini, editor-editornya. Dan ada di halaman editorial tim juga. Cara nyari citasi. Berarti kita harus punya akses kepada ini. Coba jurnal pengolahan hasil perikanan, citasinya udah berapa? Cara nyarinya gini. Nama jurnalnya di copy, kemudian search aja. Harus pakai akun Scopus yang berlangganan ya. Source di sini, kemudian di sini ya kita ganti
source title, secondary dokumen. Citasinya udah 300-an. Ya berbahasa Indonesia, citasinya tinggi, ya probabilitasnya tinggi. Saya berbahasa Indonesia, citasinya 3 biji. Ya probabilitasnya rendah juga kan. Maksudnya walaupun bahasa itu bukan jadi jaminan, tapi kan citasi. Nah ini dia dikuatkan dengan citasi. Ya 331 citasi. Bukan 330 citasi. Ini adalah 331 dokumennya jurnal ini yang sudah dikutip oleh jurnal lain. Kalau jumlah citasinya kita lihatnya dari sini. References. Referensi, search, berarti kan berapa kali kata ini muncul dalam sebuah referensi di artikel-artikel yang terindeks Scopus kan? Berapa kali? 330, belum. Iya, 330 kali. Oh, 1000. 1000 kali. Citasinya 1000, gimana nggak diterima kan? Citasinya udah 1600. Nah, kan ini. 1600 dari mana aja? Kan bisa kita analisis. Oh, kan naik terus tuh. 2026 baru 2 citasi. Dari masa depan udah dapat tuh citasi. Coba yang mensitasinya dari subjek area mana saja? Jelas agricultural ya. Nah, terus ini bisa dianalisis. Saya singkat saja bagian ini. Next. 3/5. 4/5 sekarang. Regularity hanya satu kriteria. No delay in publication schedule. Nggak ada telat. Nanti formnya hanya gini doang. Publish on time, eh, atau satu isu delay, 2 sampai 3 isu delay, 4 atau lebih isu delay. Waduh, kebanyakan delay ini. Nanti dicocokkan. Oh, waktu pemeriksaan ini tahun 2023 ya. Seharusnya kalau dihitung-hitung dari SSN, oh akur. Berarti memang publish on time tuh. Diceknya 2023. Terakhir, 5/5. Ada 3 kategori. Konten tersedia online, bahasa Inggris di websitenya bagus. Yang ketiga adalah kualitas websitenya keren. Satu-satu, ini dapat nilai tinggi juga semuanya. Konten tersedia online, saya yakin clear. Semua jurnal di Indonesia ini rata-rata open access, jadi ada PDF-nya semua tersedia online. Yang kedua, bahasa Inggris di website ya. Jadi websitenya harus bahasa Inggris, Bapak Ibu. Jangan bahasa Indonesia. Walaupun artikelnya berbahasa Indonesia tadi kayak yang IPB tadi, websitenya berbahasa Inggris. Dan bahasa Inggrisnya harus bagus. Yang terakhir, quality of homepage. Saya rasa quality of homepage ini adalah kelengkapan informasi di website, bukan bagus atau tidaknya website. Bagus dan tidak kan subjektif, tapi lengkap dan tidak itu objektif. Maka saran saya 16 hal yang di awal saya sampaikan, best practice in scholarly publishing yang dari Kope dan DOAJ itu lengkapi 16 informasi itu agar mendapatkan extremely good. Itu yang mungkin bisa terukur. Nah, akhirnya kalau udah submit, submit pakai form ya, hanya ada 2 keputusan. Diterima atau ditolak. Kalau ditolak nanti ada asal alasan yang spesifik. Nanti di email juga alasannya itu. Baik diterima maupun ditolak. Nah, kalau ditolak nanti ada waktu embargo, yaitu waktu boleh mengajukan kembali dalam kurun waktu tertentu itu. Embargonya macam-macam. Ada yang embargo 6 bulan, ada yang sampai 4 tahun juga. Nah, saya rasa ini penting nih. Tadi dari 5 kategori itu, jurnal AJSTR ini high recommended ya untuk diterima di Scopus. Jadi pilihan-pilihan jawaban tadi ada yang low, ada yang high, kemudian ada yang very well, ada yang well. Itu semuanya ada scoringnya. Nah, ada rumusnya di database mereka, di dashboard mereka ada scoringnya. Yang akhirnya
Kasus AJSTR ini dia secara scoring hanya lemah di quality of content. Di quality of content ini tadi dia abstraknya fairly clear and fairly detail, bukan very clear. Jadi kalau dia membuat abstrak yang terstruktur, harusnya dia penuh di sini. Jurnal standing dia juga ada kosong. Ini disitasi, well saja 114 cuma dapat well. Maka ada sedikit kekosongan. Tapi overall, nah ya detail scoring overview, kalau ini diklik ini ada lanjutannya barangkali, tapi overall ini high recommended untuk accepted di Scopus. Makanya sekarang udah accepted ya kan high. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Dengan kita tadi barusan kita diskusikan itu bagaimana cara mereka menilai. Dengan kita mengetahui bagaimana cara mereka menilai, di bagian mana sebenarnya yang akan dinilai, ini bisa menjadi modal kita untuk mempersiapkan, ya, bisa untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Itu saja, barangkali eh, terlalu panjang nantinya, masih banyak slide-nya karena ini untuk Pak program Panji sebenarnya. Oke, lebih enak kita diskusi hal-hal yang barusan atau yang lainnya. Saya kembalikan lagi ke Mas Awang. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Awang? Masih mute kayaknya. Oke. Oke, cek suara. Oke, Ah, terima kasih Pak Busro atas penyampaiannya. Tadi banyak sekali yang dibahas, pun juga pesertanya sampai ya lebih dari 100 ini tadi saya live stream juga di YouTube. Pun di samping tadi yang resen ada Bu Desyanti, kemudian Pak Muhammad Haruk Alim. Oke, eh, tiga dulu. Maksudnya ini satu dari yang di chat ya. Tadi karena di tengah-tengah apa Zoom ada pertanyaan dari Pak Ali Murfi nih. Coba sedikit saya bacakan atau di kolom chat juga. Merujuk pada laman kebijakan konten dari seleksi Scopus, ada URL, kemudian tidak tercantum ketentuan eksplisit tentang usia minimal jurnal maupun jumlah terbitan jumlah sebelum pengajuan. Dalam praktiknya, Indonesian Tourism Journal ada URL juga yang mulai terbit pada 2024 mengajukan ke Scopus pada Februari 2025 dan kini berstatus under review by itu SCA. contoh kasus Mas Awang. Ya? Nah, itu contoh kasus ini Nah ini Pak. menambahkan, menguatkan bahwa memang nggak ada nggak ada informasi yang jelas seperti Arjuna yang sampai harus 2 tahunnya itu tahun tanggal, ya tanggalnya diurutin tuh. Oh belum 365 hari misalnya, maka di reject Mm-mm. kan kalau Arjuna. Nah kalau Scopus kan nggak sedetail itu. Ini didukung oleh contohnya dari Pak Ali Murphy ya. Makasih ini contohnya. Katanya Jurnal Austrodemica ITJ ya. Kalau dilihat dari Arjuna, apa dari tanggal ya, itu belum dua Mm-mm. tahun ini yakin, baru 1 tahun atau satu Mm. tahunan lebih dikit. Nah, tapi under review berarti kan lolos atau mungkin juga oh under review by CSAB berarti lolos oleh Dex Evaluator karena sedang diperiksa oleh CSAB. Berarti ini contoh positif bahwa Scopus memang tidak menulis secara detail bagian umur, tidak seperti Arjuna yang ada permintaan 2 tahunnya itu sejak tanggal. Nah, Scopus tidak ada itu dan ini dicontohkan dengan jurnalnya ITJ Pak Ali yang sekarang sudah under review. Semoga hasilnya positif juga. Gitu Pak Ali mungkin Oke. maksudnya ya. Pak Ali Murphy apakah masih Iya Pak, itu jurnalnya oh orang jurnal. lain, cuma ketemu aja Oh kemarin. nemu Oh ya iya. ya ya. Makasih Pak Busro. Oke. Terima Oke, kasih. oke. Oke, baik. Yang kedua
Tadi yang resen pertama Bu Desianti dari STC Dumai. Bu Desianti apakah masih? Oke, ada Pak. Terima Nah, kasih. silakan Bu Desianti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desianti dari Institut Teknologi Industri Trio Pesisir, sebelumnya dengan nama STT Dumai. Eh, Terima kasih sebelumnya kepada Pak Busro atas pemaparan materinya. Ini materi yang sangat luar biasa sekali, menjadi inspirasi bagaimana jurnal kita bisa eh, skalanya ke Scopus. Nah, kebetulan saya adalah salah satu pengelola jurnal, namun jurnal tersebut topiknya pengabdian. Nah, apakah ada referensi dari Bapak? Tadi yang Bapak tampilkan semuanya jurnal penelitian. Nah, apakah jurnal pengabdian itu bisa terindeks Scopus atau tidak gitu Pak? Kita seperti kita tahu bahwa skop jurnal pengabdian ini seperti multidisiplin gitu. Jadi begitu banyak karena dari pertama buat itu sudah multidisiplin. Jadi untuk membuat spesifik itu saya bingung bagaimana caranya untuk menspesifikkan jurnal tersebut. Nah, alhamdulillah kemarin 2000 berapa ya? 2023 jurnal kami terakreditasi Sinta 4 untuk pertama kalinya dan sekarang kami sedang mengajukan reakreditasi. Jadi yang ingin saya tanyakan gimana sih Pak, misalnya jurnal kita itu tetap bertahan pada posisinya gitu. Karena yang sama-sama kita ketahui bahwa untuk isi dari jurnal PKM itu memang rata-rata sifatnya masih umum gitu. Beda dengan penelitian yang memang memiliki novelty yang cukup tinggi gitu. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung direspon Mas Awang? Langsung direspon saja, Pak. Oke, nggih. Gini, ini yang akan saya diskusikan, yang akan saya jawab hanya mewakili pandangan pribadi, ya, tidak mewakili pandangan organisasi atau siapapun terkait dengan pernyataan atau pertanyaan jurnal pengabdian. Mana tadi yang tadi? Saya share screen dulu ya. Share screen. Scopus minimum kriteria kok tadi udah hilang. Sini aja, jangan jauh-jauh. Oke, kita ke akreditasi dulu deh. Misalnya ini saya mulai jawabannya dari sini. Akreditasi misalnya syarat akreditasi ada poin nomor 3 mana nomor 3? Walah ke sini tiganya ya. Oh, ini ngopi paste dari PDF-nya. Jadi pindah-pindah nih ya. Oke, di syarat akreditasi jurnal yang bisa diakreditasi artinya gitu kan syarat itu. Jurnal yang diakreditasi itu harus bersifat ilmiah. Pertanyaannya, apakah jurnal pengabdian itu ilmiah atau tidak? Jika ilmiah lanjut, jika tidak lewat. Apa arti ilmiah? Nah, arti ilmiah itu adalah memuat artikel yang secara nyata mengandung data dan informasi yang memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berarti arti ilmiah di sini tuh artinya riset. Ya kan? Serta akreditasi nih yang ngomong. Arti ilmiah itu adalah artinya riset. Apakah jurnal pengabdian ini berbasis riset? Jika iya, lanjut. Jika tidak, ya harusnya nggak lanjut nih akreditasi pun. Ya, ini pemahaman saya atas pembacaan syarat akreditasi. Jadi gini, saya membayangkan zaman dulu itu ada namanya lembaga namanya ada LP2M. P-nya ada dua tuh. P yang satu adalah P penelitian, P yang kedua adalah pengabdian. Ya kan? Oke, dari situ dulu. Lembaga-lembaga ini memiliki anggaran. Ada hibahnya masing-masing. Penelitian ada hibah penelitian, pengabdian ada hibah pengabdian. Nih, saya memang kronologiskan
berdasarkan pengetahuan saya saja. Di otak saya pengetahuan saya segitu. Agar hibah-hibah ini lancar, maka ada luaran-luaran. Kalau penelitian udah jelas jurnalnya ya, semua jurnal itu berbasis riset. Pada awalnya semua jurnal itu berbasis riset. Sebelum ada jurnal pengabdian menyerang. Kemudian ada namanya hibah pengabdian. Tidak mau kalah dengan penelitian, pengabdian pun hibahnya ada luaran dalam bentuk artikel jurnal. Artikel jurnal. Ya, Benar. artikel jurnal akhirnya kreativitas itu berkembang. Kalau penelitian ada artikel jurnalnya, berarti pengabdian ada artikel jurnalnya. Nya ini zomir ini. Zomirnya ini ternyata merujuk kepada lembaganya masing-masing atau sifat lembaganya masing-masing. Kalau hibah penelitian, maka artikel jurnalnya nya ini kembali kepada penelitian. Kemudian artikel jurnal pengabdian, nya ini zomirnya ke pengabdian. Akhirnya muncul nih kreativitas, ada yang disebut jurnal pengabdian. Saya tidak menyatakan salah dan benar dari level ini ya, tapi pada akhirnya jurnal pengabdian ini melenceng dari kalimat ini di akreditasi ini. Memuat artikel yang secara nyata mengandung data dan informasi yang memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akhirnya jurnal pengabdian isinya adalah jurnal dalam artian awal zaman dulu. Saya waktu SD itu kalau disuruh membuat jurnal itu diari. Ya kan? Jurnal hidup, jurnal kehidupan sehari-hari itu jam 10 jam 4.05 bangun salat subuh itu kan jurnal kan catatan itu kan jurnal juga kan catatan perjalanan juga jurnal. Nah, akhirnya jurnal pengabdian itu mengarah ke sana. Isinya laporan kegiatan, bukan dampak dari kegiatan. Kalau pengabdiannya ditulis dalam bentuk dampaknya yang dianalisis, bahwa dengan sebelum adanya intervensi kegiatan masyarakat itu begini, setelah ada intervensi kegiatan masyarakat menjadi naik sesuatu-sesuatunya, oh berarti itu udah artikel yang walaupun kegiatannya pengabdian itu berbasis riset karena ada pengukuran-pengukuran sebelum aksi orangnya nggak bisa ngaji, misalnya nih, saya orang agama ya, setelah kita lakukan pengabdian di sana dengan metode Ikro misalnya ya, berarti nanti saya tulis laporannya efektivitas penggunaan media Ikro dalam meningkatkan atau dalam memberantas buta huruf Al-Quran di desa Anu. Jadi bukan laporan kegiatannya yang saya tulis. Laporan kegiatannya kan ngaji, jadwalnya seminggu sekian kali, ustadznya ini kan itu baru informasi yang dangkal ya, hanya informasi itu saja. Tapi ketika saya tulis efektivitasnya, maka walaupun itu aslinya aksi pengabdian, ada efektivitas program tertentu, maka itu statusnya menjadi rasa riset. Nah, saya ingin mulai dari sini. Ini pendapat pribadi, tidak perlu harus dibenturkan dengan pendapat orang lain. Karena nanyanya ke saya, maka saya yang jawab dengan pandangan pribadi saya. Nah, kalau jurnalnya sudah mengandung unsur-unsur seperti ini, seharusnya baru bisa diakreditasi. Kalau masih ada jurnal yang belum kayak gitu tapi terakreditasi, ya berarti fokus akreditasi belum menyentuh ke hal-hal demikian. Kan pelan-pelan barangkali ya memberikan sosialisasi dulu karena udah terlanjur jauh nih. Praktek jurnal pengabdian yang isinya laporan kegiatan. Nah, mana jurnal yang mungkin bisa diacu yang mungkin terkait dengan ini tapi sedikit rasa pengabdian. Nih, Asian Journal of Community Engagement ini di UI. Jadi pengabdian itu bukan tipe jurnalnya. Selama ini kan kita menganggap bahwa jurnal itu ada dua tipe. Ada jurnal tipe penelitian, ada jurnal tipe pengabdian. Seperti halnya nanti LPPM tadi, P-nya ada dua, berarti ada dua jenis jurnal tuh. Kalau P-nya tiga kan ada tuh LP3M. Nanti ada jurnal tipe itu lagi nantinya. Nah, nanti ada mahasiswa pengen bikin jurnal bahwa mahasiswa itu menjadi tipe jurnal lagi. Nah, itu enggak. Semua jurnal itu riset, ilmiah. Ya, ilmiah ini salah satu tandanya adalah riset. Di mana letak pengabdiannya? Pengabdian itu adalah skupnya. Skup dari jurnalnya bahwa jurnal ini misalnya ini untuk memajukan penelitian-penelitian dalam hal pengembangan masyarakat. Nah, skupnya pengembangan masyarakatnya itu.
scoop jurnalnya, bukan tipe dari jurnalnya. Nah, ini mungkin bisa diacu. Ini saya rasa juga sedang diajukan ke Scopus kayaknya dari rasa rasa artikel yang sudah diterbitkan, ya. Nah, ini mungkin hasil-hasil KKN, aslinya program-program KKN. Nah, ini bisa diacu. Lebih jauhnya silahkan mungkin dicek secara spesifik di jurnal ini. Sekali lagi disclaimer, ini pandangan Boleh pribadi. kirim linknya, Kak? Boleh kirim linknya, atau bisa jadi acuan. Gimana, Bu? Boleh dikirimkan link jurnalnya, Kak? Sudah di chat Oh, Zoom. sudah. Ya, Oke, baik. Terima kasih, Pak. ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bu Desianti. Oke, terakhir ya. Ini Pak Muhammad Huranul Karim. Monggo Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Eh, Sebelumnya saya menyampaikan ucapan terima kasih pada Dr. Busro yang luar biasa memberikan materi yang menurut saya banyak hal yang saya bisa pelajari. Saya Karim dari Universitas Indo Global Mandiri di Kota Palembang, juga editor di Jurnal Pemerintahan dan Politik. Pertanyaan saya yang pertama, Pak Busro, eh, terkait dengan kontribusi akademik tadi, apakah di artikel itu harus dideklar secara jelas ada kontribusi akademik ya dalam hal ini ada kontribusi teoritis, artinya ada pengembangan teori-teori yang apa dituliskan di dalam artikel itu yang pertama. Terus yang pertanyaan kedua terkait dengan 9 atau 10 artikel yang diusulkan ke mendapat penilaian ke Scopus tadi, kira-kira eh, gimana strategi untuk pemilihannya? Apakah bisa secara random ataukah artikel-artikel yang mempunyai kriteria-kriteria tertentu atau sitasi-sitasinya dari sitasi jurnal-jurnal reputasi atau yang seperti apa? Terus yang ketiga, terakhir, kira-kira untuk mensesuaikan misalnya dari skop jurnal yang kita declare di dalam jurnal kita dengan kepakaran editor atau reviewer itu apakah itu menjadi bagian dari penilaian. Jadi ada editor kan kita juga tulis kepakarannya, kemudian reviewer juga kita tulis kepakarannya dengan scope yang kita declare di jurnal itu apakah harus ada kesesuaian. Kalau misal gimana menyesuaikan atau mensinkronkan ketiga apa hal tersebut. Mungkin itu saja Pak Busro, terima kasih banyak sebelumnya. Oke. Oke, makasih Pak Karim. Wah, ini keren nih. Ini pengelola jurnal nih, kelihatan sudah nyampe sini. Yang lain juga pengelola jurnal ya. Oke, pertama, apakah kontribusi itu perlu perlu dideklar? Ini juga lagi-lagi bukan jawaban substantif ya. Ini trik saja, jawaban tricky. Tadi saya menunjukkan ada beberapa foto CSAB ya. Mungkin kesimpulannya berbeda, tapi saya menyimpulkan kesimpulan saya CSAB pertama mereka sambil di-share deh, biar ingat lagi wajah-wajahnya. Nih, mereka ini orang-orang sepuh, ya sudah sepuh, ahlinya ya ahlinya ahli ini, udah di tingkat-tingkat level tertinggi sepuh. Dia profesor emeritus yang sudah pensiun berarti emeritus tuh, pustakawan-pustakawan emeritus, mungkin juga ada yang aktif di bidang ilmunya masing-masing. Pertama, poinnya adalah sepuh. Tadi apa kaitannya dengan pertanyaan tadi? Nanti saya jelaskan. Yang kedua adalah, ini pandangan pribadi lagi-lagi, kesimpulan pribadi saya. Nama-nama yang tertera di sini tidak mewakili secara spesifik semua bidang ilmu. Spesifik semua bidang ilmu. Tapi hanya di eh, rumpun ilmunya saja. Ya, misalnya computer science, social science, kemudian education. Ini kan di rumpun ilmunya ya, tidak spesifik bidang ilmu. Misalnya saya mengelola jurnal ilmu Al-Quran dan tafsir. Jurnal saya itu terkait dengan tafsir. Siapa kira-kira yang meriksa? Ilmu tafsir itu di social science, kalau enggak di humanities kan, humaniora. Berarti yang meriksanya kemungkinan Henry Waichung atau humanities. Siapa humanities? Humanities.
Richard Moore. Nah, oh di bawahnya padahal ya, kok nyari jauh-jauh. Nah, fakta bahwa mereka ini sepuh, fakta yang kedua bahwa tidak semua bidang ilmu spesifik ini terwakili, ini menjadikan saya harus mendeklarasikan bagian-bagian yang ingin mereka cari. Salah satunya adalah mendeklarasikan kontribusi. Tujuannya apa? Kalau dia baca, dia nggak mungkin ngerti juga kok ilmu Al-Quran misalnya. Tapi ketika dia ketemu ada kata kontribusi, oh ya ada akhirnya ya. Nah ini kesimpulan sederhana saya dari penglihatan secara sederhana juga terhadap nama-nama ini dan bidang ilmunya. Mana ngerti misalnya ya tafsir maudhu'i kayak gitu-gitu kan. Nah, makanya kita harus memberikan misalnya ya justifikasi secara deklaratif di bagian kontribusi di kontribusi di bagian abstrak. Kita juga bisa simpan di bagian conclusion. Ini biasanya jurnal-jurnalnya Emerald melakukan kayak gitu. Emerald. Beberapa jurnalnya ya, tidak semua, tapi beberapa kayak gitu dan saya rasa itu bisa membantu kalau saya berpura-pura kalau saya membayangkan menjadi CSAB. Ini lebih membantu saya. Misalnya ya, coba random aja nih. Nah, di abstrak ini udah kelihatan ya very clear ya dan very detail kalau abstraknya kayak gini. Oh, lengkap ini ada tujuannya, ada metodenya, ada temuannya. Ada originality atau value-nya ya. Ini mungkin kaitannya dengan kontribusi tadi, originality and value ini. Nah, kalau kita membaca ini kan, oh iya ada. Walaupun mungkin nggak ngerti ya. Kalau saya kan nggak ngerti itu. Ini ada nih ke nggak ngertian saya. Dan nanti bisa jadi muncul lagi di eh nah, karena ini ada diskusi ya, dia di diskusi bisa jadi kemudian di sini di conclusion di dia nggak ada conclusionnya ya, di conclusion bisa jadi nemu lagi. Jadi untuk memudahkan, saya membantu memudahkan mata-mata orang ini yang matanya udah pada pakai kacamata biar gampang nemunya dan memudahkan kalau tidak terlalu mengerti bidang ilmu tertentu. Jadi kalau dideklarasikan lebih mudah ditemukan. Bukan pasti benar, tapi lebih mudah ditemukan. Di bagian lebih mudah ditemukannya, bagian teknisnya. Yang kedua, trik memilih sampel. Ya jelas ya, kita harus mempertimbangkan pertimbangan pertama tidak boleh diganggu gugat adalah kualitas naskah. Nggak boleh diganggu gugat. Harus yang berkualitas, yang baik, yang memberikan kontribusi ilmiah yang tinggi. Karena ya sampelnya 10, mungkin kita pilih dulu di sini 20 naskah misalnya ya, untuk kita diskusikan. Kemudian di layar kedua baru ada pertimbangan berikutnya. Karena saya udah kualitas semua nih, udah dapat 20 nih. Harus ada yang di apa? Harus ada yang dibuang nih. Maka harus mempertimbangkan yang kedua setidaknya diversitas. Jadi bukan mempertimbangkan diversitas dulu, kualitas dulu. Kalau kualitasnya masih berlebihan, baru kita masuk ke diversitas. Artinya, walaupun diversitasnya dapat, tapi kualitasnya juga pasti oke. Baru mempertimbangkan diversitas. Jadi jangan sampai kita mempertimbangkan diversitas, dia orang luar negeri kita jadikan sampel, tapi naskahnya kacau. Mending nggak usah diikutkan sekalian orang itu, naskah itu. Kayak gitu. Ya ke bawahnya bisa bebas sih, ke sininya boleh lah. Sitasi juga boleh. Ini udah level tersier nih. Sini ya. Primer, sekunder, tersiernya mungkin banyak. Sitasi lah. Eh, Nah, kualitas ini ya kualitas penelitian plus scope ya. Jelas ini. Karena nanti pertimbangannya ke scope jurnal kita. Kepakaran editor dan reviewer jelas menjadi pertimbangan bahkan sebelum tahun 2000-an itu kepakaran itu masuk ke form penilaiannya mereka tapi sejak itu dihapus tapi saya rasa itu tetap karena beberapa penolakan ada komentarnya terkait dengan kepakaran editor dan kepakaran reviewer tidak sesuai dengan scope jurnalnya. Berarti menurut saya itu tetap dipertimbangkan. Jadi hmm, di dalam pemilihan editor dan reviewer yang tampil di website jurnal kita. Itu Pak Karim yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Busro.
Hmm. Oke, baik, terima kasih Pak Harim. Karena kita keterbatasan waktu ya di apa WIB juga sudah memasuki waktu duhur dan ini sudah 1,5 jam lebih. Mohon maaf apabila dalam apa sesi kali ini ya apa waktunya terbatas. Ya, eh untuk lain-lain mungkin nanti bisa disesuaikan di chatroom WA RCI dan kemudian berkenaannya Bapak Ibu untuk mengisi link daftar hadir sebelum saya tutup karena masih belum semuanya mengisi daftar hadir apabila ingin sertifikat. Oke, sembari penutupan, saya ucapkan terima kasih pada Pak Busro yang serta pengelola jurnal yang telah meluangkan waktu hingga siang hari ini. Sebagai informasi juga, Bapak Ibu dapat mengajukan pendampingan supervisi jurnal mulai dari target akreditasi, DOAJ, DDoI maupun custom tampilan jurnal pada website supervisi.relevanjurnal.id. Apabila ingin apa didampingi transaksi Scopus bisa di panji.relawanjurnal.id. Namun juga di situ juga ada persyaratannya ataupun kriteria yang dapat didampingi sehingga dapat masuk ke Scopus. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, namun sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian maupun pembahasan acara masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi Terima kasih Pak Busro wabarakatuh. Terima kasih Pak Busro. sama ya sama-sama. Pak Jai. sama-sama. Izin live Bapak Ibu.